Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa yang saya hormati para audiens yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiens yang menggerutu, nanti aku dipukul, dibuat sakit hatiku. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai di alam kubur. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader or leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang, bertemu hadirin yang tampan rupawan. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pemudi gaul. Pemudi yang gaul ini, apakah pemudi yang tidak pernah ketinggalan zaman? Apakah pemudi yang pasti punya pacar? Jawabannya tidak. Akan tetapi pemudi yang gaul ini adalah pemudi yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, mentakarrubkan dirinya kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang rajin taqarrub ilallah, anak muda yang seperti itulah yang bakal mendapatkan naungan langsung dari Allah. Anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang rajin taqarrub ilallah, anak muda yang seperti itulah yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Jika tidak ada naungan, tidak ada pertolongan lagi di situ. Naungan ada 7 golongan. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang selama masa kecilnya selalu beribadah kepada Allah. Tentang masa depan, berbicara tentang itu semua berarti sama halnya kita berbicara tentang anak muda. Berbicara tentang pemudi di Indonesia, maka tidak akan lepas dari yang namanya muslimah, karena kita yang paling banyak. Maka mari kita jadikan ini semua sebagai peluang. Kita lihat peluang, kita persiapkan dari sekarang. Jangan salahkan hoax yang terlalu banyak di media sosial kalau kita sebagai pemudi tak mampu melakukan apa-apa. Membuat konten positif, inspiratif, menegakkan angka mundur hoax tadi. Jangan salahkan yang trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita sebagai pemudi tak mampu melakukan apa-apa, membuat konten positif lebih berfaedah, menekan mundur konten anfaedah tadi. Jangan salahkan Indonesia, negara, agama dalam 5, 10, 15 tahun ke depan tidak seperti apa yang kita harapkan. yang duduk di kursi-kursi pengawas
kerjakan ternyata tidak sesuai visi dan tujuan hidupnya dengan teman-teman. Kalau dari sekarang pemudi tak melakukan persiapan apa-apa untuk sampai pada titik itu, maka mari kita lakukan persiapan. Jangan mau terjebak dengan eksklusivitas. Jangan mau menjadi pemudi yang eksklusif, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Saya 5 tahun lagi seperti apa? Saya lulus kuliah seperti apa? Bagaimana? Bekerja di mana? Nanti saya sukses apa tidak? Gaji saya berapa? Saya, dan saya. Sudah tidak zaman lagi teman-teman, ganti dengan kata kita. Toh Allah juga bilang di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mulailah dari diri kita sendiri, akhirnya adalah kaum. Banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Kalau mulainya dari diri kita sendiri dan hasilnya juga hanya untuk merasakan dirinya sendiri saja, maka berarti ada formulasi yang salah. Mulainya dari diri kita sendiri, impactnya adalah untuk orang banyak. Itu adalah salah satu value yang diajarkan oleh Islam. Mari kita lihat, selama ini bergerak hanya untuk diri sendiri atau memicu kebersamaan banyak orang? Yang jelas, dunia bukan hanya mencatat orang yang kaya saja teman-teman. Bukan hanya yang parasnya ganteng, yang parasnya cantik, yang parasnya tampan. Dunia juga mencatat orang yang bisa memberikan kebersamaan paling banyak untuk orang lain atau impactnya. Dan dunia lebih suka mencatat orang yang seperti itu. Orang-orang tidak peduli teman-teman, 5 tahun lagi sukses atau tidak, gaji kalian berapa, duduk di kursi apa, mereka tidak ada yang peduli. Orang lain mau peduli adalah apakah kehadiran kita bisa memberikan impact kepada mereka, apa tidak. Seorang sukses pernah berkata, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa bisa melihat banyak, lebar, dan luas. Kita kurcaci itu teman-teman, cari raksasanya. Kurcaci yang berdiri di atas pundak raksasa saja bisa melihat perspektif lebih banyak, lebih besar, dan lebih luas dibandingkan dengan raksasa itu sendiri. Jadi teman-teman, kita sama-sama bangkit dalam menegakkan bangsa dan berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan. Tanam bunga, tanam kubis, tanam juga tanaman lada. Bukan karena materi habis, tapi waktu sudah tak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.